pengertian bank, jenis-jenis bank, jenis kantor bank, dan kegiatan bank. Yang pertama, definisi bank. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Nah, bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa, di Amerika, di Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Di samping itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Ibaratkan sebuah organ, bank adalah jantung. Yang disebut dengan jantung adalah pusat peredaran darah. Maka, seluruh aliran darah itu masuk ke dalamnya dan keluar darinya. Nah, kalau bank diibaratkan jantung, otomatis tadi aliran darah itu apa? Kalau ininya pasangan dengan banknya, yaitu uang, ya. Uang itu masuk dan keluar melalui bank pasti. Nah, lalu namun tidak ada gunanya juga apabila manusia punya jantung tapi tidak ada pemompanya. Nah, apa sih pemompa bank dari bank tersebut agar uang bisa masuk dan keluar? Yakni suku bunga. Namun suku bunga akan dibahas di materi ke-5, pertemuan ke-6. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bank. Nah, perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, cara menentukan target pasar, sama cara menentukan harga. Nah, dilihat dari segi fungsi terdapat 2, yaitu ada bank umum dan bank BPR. Nah, sebelumnya sudah pernah dijelaskan di materi pertama, apa itu bank umum dan BPR. Nah, lalu selanjutnya dilihat dari segi kepemilikan. Terdapat 5, yakni milik pemerintah. Ya. Milik pemerintah contohnya itu ada BNI, ada BRI, ada BTN. Nah, saya mau bahas sedikit yang BNI ini. Kalian tahu tidak bahwa BNI pernah meluncurkan kartu debit paling eksklusif pertama di Indonesia bernama Emerald, yang limitnya ini bisa mencapai 500 juta per hari. Nah, mungkin itu bisa dibahas nanti pada materi kartu plastik ya. Selanjutnya ada juga milik pembangunan daerah. Ini masih bagian dari bank pemerintah. Contohnya itu yang paling dekat dengan kita, Bank DKI Jakarta. Nah, di samping UIN ada tuh deket bakso apa itu? Nah, selanjutnya bank milik swasta. Contohnya apa? Bank Sentral Asia atau BCA. Lalu ada Bank Danamon. Nah, itu udah 2 kan tadi. Selanjutnya ada milik koperasi. Bank yang dimana kepemilikan saham-sahamnya itu dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang tadi kedua, sekarang yang ketiga. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Bank milik asing. Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contohnya Amex atau American Express. Nah, kalau kalian suka berlangganan Netflix, mungkin kalian udah gak asing lagi nih sama Amex ini. Karena Amex sebagai salah satu metode pembayaran untuk berlangganan Netflix. Ya. Rata-rata juga orang yang memakai Amex itu digunakan untuk kartu kredit rata-rata. Nah, dan yang terakhir ada bank milik campuran. Nah, kepemilikan sahamnya ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Namun, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya ini ada Marine Corp sama Sumitomo Niaga Bank dan lain-lain. Mungkin ini jarang terdengar ya sama kita. Nah, tadi udah menjelaskan dari segi kepemilikan, sekarang berlanjut ke dari segi status. Nah, status di sini ada devisa dan non devisa. Apa sih devisa? Yakni bank dapat melaksanakan transaksi luar negeri. Nah, kalau non devisa ini kebalikannya.
Selanjutnya itu ada dilihat dari segi menentukan harga atau mencari keuntungan. Nah, di sini ada dua. Ada dua. Yang pertama ini bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Contohnya yang menetapkan bunga sebagai harga. Nah, dan satu lagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam mencari keuntungannya. Contohnya itu ada mudoroba, ada murabahah tuh contohnya kayak gini, aneh beli motor 28 juta, itu yang murabahah ya. Contohnya saya beli motor 28 juta. Nah, saya tapi nggak punya ada uang cash nih buat beli motor itu 28 juta. Jadi bank membelikan motor saya tersebut. Nah, tapi bank menjual ke saya itu dengan harga 30 juta dan bisa dicicil. Nah, itu akadnya kita jual beli. Kita jual beli tapi boleh dicicil. Nah, dicicilan juga sesuai dengan harga yang kita beli gitu, tidak berbunga gitu. Jadi harga yang dia jual sama dengan harga yang kita cicil gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya dilihat dari segi target pasar. Nah, segi target pasar antara lain ada 3. Pertama itu ada retail bank. Nah, ini nasabah-nasabahnya itu individual dan perusahaan berskala kecil. Selanjutnya ada corporate bank. Nah, ini memfokuskan kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Dan terakhir ada retail corporate bank. Nah, ada yang tidak memfokuskan kepada keduanya yang sebelumnya saya sebutkan, dan ada yang menentuk yang dua-duanya gitu. Jadi dia melayani keduanya sebagai untuk penambahan atau mencari keuntungan gitu. Nah, setelah penjelasan jenis-jenis bank, kalian menggunakan bank yang mana kira-kira? Selanjutnya jenis kantor bank. Nah, yang pertama itu ada kantor pusat. Kantor pusat ini tidak melakukan kegiatan bank, hanya kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan. Kedua, ada kantor cabang penuh yang memberikan jasa bank paling lengkap. Ketiga, kantor cabang pembantu yang kegiatannya hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Dan yang terakhir ada kantor kas yang hanya meliputi teller dan kasir saja. Nah, pembahasan saya yang terakhir adalah kegiatan bank. Sebelumnya kita bahas jenis kantor bank nih, dan sudah menyinggung sedikit kegiatan bank apa saja yang apa aja sih kira-kira kegiatan bank. Nah, pertama di bank umum, kegiatan bank antara lain ada funding, ada lending, ada simpanan, cash loan, non-cash loan, bank garansi, dan letter of credit. Nah, funding adalah menghimpun dana, sedangkan lending adalah menyalurkan dana. Seperti yang saya singgungkan tadi di awal, kalau bank adalah tempat masuk dan keluarnya uang. Apa saja sih macam-macam untuk menghimpun dana? Nah, yang pertama itu ada simpanan giro, ada tabungan, ada deposito. Nah, apa sih perbedaan ketiga tersebut? Nah, ini sudah pernah disinggung di entah itu kalau tidak salah itu di pertemuan pertama di kontak perkuliahan sudah pernah disinggung oleh Ibu Tri, jadi saya tidak akan menjelaskan ulang. Nah, selanjutnya ada untuk penyaluran dana. Nah, contohnya apa? Kredit. Terus cash loan adalah kredit tunai. Jadi ini cash loan yang termasuk dengan penyaluran dana ya, seperti itu. Nah, cash loan itu adalah kredit tunai yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan kreditnya. Lalu non cash loan merupakan penyaluran dana semacam servis. Ya, ini kayak transfer antar bank dari bank BCA ke bank Mandiri. Terus itu ada clearing, terus ada penerimaan setoran-setoran seperti pajak, air, listrik, uang kuliah, lalu melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiun. Nah, selanjutnya kegiatan bank garansi. Bank garansi adalah satu jasa yang diberikan oleh pihak bank berupa jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Nah, besarnya jaminannya itu tergantung sesuai kesepakatan di awal. Dan yang terakhir ada letter of credit. Bank seperti orang ketiga. Nah, fungsi yang pertama itu berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir atau atau yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang.
Selanjutnya kegiatan di BPR. Nah, hampir sama dengan bank umum namun dipangkas ya, yaitu tidak boleh melakukan simpanan giro, lalu tidak boleh mengikuti clearing, mengikuti valuta asing dan perasuransian. Nah, selanjutnya kegiatan apa aja sih yang ada di bank campuran dan asing? Yakni dilarang menerima simpanan tabungan. Nah, kan tadi yang simpanan tadi ada 3 kan, ada simpanan giro, tabungan, dan deposito. Nah, yang tabungan ini dilarang. Lalu kredit ini diarahkan ke bidang tertentu saja. Seperti itu, sekian dari saya.